Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya kita tuh mendapatkan official trailer dari Joker Folie à Deux yang dirilis tepat sebelum hari rilisnya Deadpool and Wolverine kemarin ya. Oke, Marvel udah promosi gede-gedean, DC nggak mau kalah nih. So, kita mau membreakdown detail dan juga teori apa aja yang sudah kita temukan setelah menonton trailer Joker Folie à Deux ini. Oke, langsung aja. So, Mario Booster, let's break down this video. Jujur ya, trailer ini entah kenapa sangat hampa pas nonton. Gak sengeri official teasernya kemarin yang bener-bener punya nuansa yang kelam dan juga dark ya. Tapi ya udahlah ya, langsung aja kita membreakdown official trailer yang satu ini. 2 years ago, the name Arthur Fleck. I believe Arthur Fleck to be some kind of... well, he's not. Di awal trailer memperlihatkan kota Gotham yang sangat kelam, tapi juga ada matahari yang menjuntai dari belakang kota. Nah, ini berarti menandakan bahwa Gotham meskipun dalam keadaan terang seperti apapun aja, mereka tetap akan terlihat gelap. Sebagai tanda kota itu dipenuhi dengan aktivitas kriminal yang sangat besar dan tidak berkesudahan. Kemudian ada sebuah berita yang memperdengarkan kalau Arthur Fleck dikatakan sebagai seorang martir, dan ini diberitakan oleh seorang pengacara yang bernama Harvey Dent. Yap, akhirnya ada cameo villain Batman yang muncul selain Joker dan juga Harley Quinn, yaitu Harvey Dent alias Two-Face muncul juga di film Joker kedua ini ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Joker ini dikatakan sebagai seorang martir? Karena ini kebukti di film pertamanya kemarin, dia udah membunuh Thomas Wayne dan juga Murray Franklin yang dianggap sebagai orang yang akan melengsarkan kaum miskin yang ada di kota Gotham yang dikategorikan sebagai tikus-tikus Gotham. Besieged by scores of rats. The mayor said he has a solution, super cats. Nah, setelah Arthur Fleck udah jujur kepada warga Gotham bahwa dia adalah orang yang membunuh 3 karyawan Wayne Price di kereta itu, akhirnya dia dianggap sebagai penyelamat warga Gotham kelas bawah yang memujanya sebagai seorang martir. Seperti yang kita lihat dalam ending film Joker pertama, di mana dia dieluk-elukan sebagai seorang penyelamat dengan senyum darah yang ada di wajahnya. Kemudian tampak Arthur Fleck yang bahagia ketika dia dikatakan sebagai martir oleh Harvey Dent. Padahal jelas bahwa si Dent ini sarkas terhadapnya dan menganggapnya sebagai seorang monster. Karena setelah Arthur Fleck ditangkap oleh mereka, banyak banget kericuan di Gotham terjadi di mana-mana yang menyudutkan pihak kepolisian untuk menuntut Joker segera dibebaskan karena dia adalah penyelamat mereka. Oke, next kita bahas mengenai Harvey Dent yang tampilkan suaranya di trailer Joker kedua ini, yang dimana kelihatannya suaranya si Harvey Dent ini masih tampak sangat muda banget ya. Well, jelas ini adalah hal yang wajar banget karena memang ini masih berada di timeline sebelum kemunculan Batman, di mana Harvey Dent mungkin dia masih baru lulus dari sekolah hukumnya, dan ini mungkin adalah tahun pertamanya di mana dia masih menjadi pengacara baru di kota Gotham. Nah, buat kalian yang belum tahu, Harvey Dent alias Two-Face ini adalah villain Batman yang memiliki sebuah wajah yang separuh hancur karena terkena sebuah kecelakaan waktu persidangan ketika dia akan memenjarakan bos mafia yang bernama Salvatore Maroni. Tapi di tengah persidangan, Sal Maroni menyiramkan sebuah zat kimia untuk mencelakakan Harvey, dan wajahnya pun akhirnya terkoyak dan menjadi gila karena hal itu. Nah, hal ini juga digambarkan dalam film Batman Forever tahun 1995 dengan footage yang sama yang terjadi pada versi komik lamanya. Nah, kalau di versi Dark Knight itu sangat berbeda, yang dimana Harvey Dent ketika tampil di film itu terlihat seumuran dengan Bruce Wayne, dan konsepnya pun juga dirubah total, dimana dia menjadi Two-Face setelah gagal menyelamatkan kekasihnya yang dibunuh oleh Joker.
Padahal aslinya Harvey Dent itu umurnya jauh banget dari Bruce Wayne. Dia lebih tua dan sudah lebih senior ya. Makanya penggambaran Harvey Dent di versi film tuh yang paling akurat itu ada di film Batman Forever tahun 1995. Walaupun gua nggak suka model Two-Face-nya yang rada kayak gimana gitu ya. Tapi so far untuk penggambaran origins Harvey Dent itu berada di Batman Forever itu ya, seperti itu. Kemudian kita bisa melihat bahwa semua orang di Gotham menyerahkan kedatangan Joker sebagai tahanan untuk dibawa ke gedung pengadilan atas apa yang udah ia perbuat kepada Gotham, dengan orang-orang yang membawa papan nama Free Joker dan memakai make up badut dan juga topeng badut seperti dirinya. When I first saw Joker, I didn't feel so alone anymore. Kemudian nextnya ada adegan ketika Harley Quinn berkata ketika dia pertama kali ketemu dengan Joker ini, dia merasa tidak sendirian lagi. Dan akhirnya Harley Quinn, karena dia udah mencintai Arthur Fleck ini, ketika dia udah melihat siarannya TV, dia mengambil TV itu dengan paksa dengan cara memecahkannya dari toko TV tersebut. Tampak di sini Arthur Fleck berpose dengan memberikan sebuah salam ke depan kamera. Nah, ini sebagai tanda bahwa dia sangat senang memiliki para penggemar yang selalu mendukungnya selama dia berada di rumah sakit jiwa Arkham. Karena kita bisa melihat bahwa sejak dari awal karirnya, dia berusaha untuk mencari penggemar dengan cara menjadi seorang komedian handal ya. Tapi ketika dia pas tampil di berbagai macam acara di kota Gotham, dia malah dicemooh dan juga malah dibully karena dia memiliki mental illness yang dimana dia tidak bisa menahan tertawanya itu. Nah, makanya dia dianggap sebagai orang yang freak, dan justru itu diperparah dengan Murray Franklin yang membulinya di acaranya tersebut. Maka dari situlah Arthur Fleck berusaha untuk mencari penggemarnya, dan dia kebukti bahwa dia adalah orang yang membunuh 3 orang karyawan Wayne Enterprises di kereta bawah tanah yang memicu kericuhan di kota Gotham dari kalangan orang kelas bawah ya, seperti itu. Kemudian nextnya ada adegan ketika Harley Quinn yang membakar sebuah piano yang ada di ruangan kreasi di dalam rumah sakit jiwa Arkham untuk mengusir semua orang-orang dari sana agar dia bisa bermesraan dengan Joker. Jujur ya, ini adalah shot yang paling bagus dengan piano yang kebakar di samping kanannya sebagai tanda bahwa ini adalah bukti cinta Joker terhadap Harley Quinn yang sangat setulus itu dalam keadaan apapun. Nice move, Todd Phillips. Nah, shot seperti ini membuat gua callback kepada shot dari Suicide Squad tahun 2016 yang dimana Harley Quinn membuktikan cintanya kepada Joker dengan cara terjun ke dalam sebuah kubah es chemicals. Cara yang sama ketika Joker terjatuh ke kubah itu saat dia pernah dikejar oleh Batman di versi komiknya. I have someone who needs. Do you still think you're a star? Showtime. Kemudian kita bisa melihat di kamar rumah sakit jiwa Arkham, Arthur tampak menyanyikan sebuah lagu dari Stevie Wonder yang berjudul For Once in My Life, yang dimana lagu ini menceritakan tentang seseorang yang depresi karena merasa tidak pernah dicintai. Akhirnya dia ketemu dengan seseorang yang mencintainya sepenuh hati. Nah, lirik ini sama banget dengan kejadian yang dialami oleh Arthur Fleck, yang dimana sejak dulu dia nggak pernah merasa dicintai oleh siapapun karena dia selalu dibully di semua lingkungan yang menganggapnya sebagai orang gila. Lalu dia merasa bebas setelah dia udah membuktikan kepada orang Gotham dengan cara membunuh semua orang yang telah mengecewakan dia sebagai tanda bahwa dia udah bebas dari belenggu yang telah mengikatnya selama ini. Ditambah lagi, dia udah menemukan pasangan yang seimbang dan juga sangat mengakui keberadaannya, yaitu Harley Quinn. Karena di film pertamanya, si Arthur Fleck ini kan kita bisa melihat dia punya seorang pacar yang bernama Sophie, yang dimana Sophie ini tinggal di apartemen tempat gedung Arthur Fleck juga tinggal di sana ya. Nah, Sophie ini ketika kita bisa melihat di film pertamanya aja, Arthur Fleck itu hanya ngehalu aja bahwa seakan-akan Sophie ini udah pernah menjadi pacarnya. Padahal kenyataannya Sophie nggak pernah ketemu sama si Arthur Fleck ya, seperti itu. Maka dari itu di film kedua ini akhirnya dia ditebus oleh Harley Quinn yang benar-benar ada sosoknya dan benar-benar mencintai si Arthur Fleck sebagai seorang kekasih yang sangat diandalkan banget ya, seperti itu. Kemudian nextnya ada seorang petugas polisi yang bertanya kepadanya, apakah Arthur Fleck masih pikir bahwa itu adalah seorang bintang? Yap, Joker adalah bintang utamanya.
Terlihat di sini, Arthur gak peduli dengan pertanyaan orang itu dan tersenyum kepadanya sebagai tanda bahwa dia memang adalah seorang bintang alias he is the star ya. Dan ini memang prefer kepada versi komiknya yang dimana Joker selalu mengekspos semua tindak kriminalnya dengan mengundang semua orang di acaranya dan menonton semua aksi kejinya terhadap para korban-korbannya seperti yang terlihat dalam serial Gotham ya. I want to be the star of the show. Kemudian kita bisa melihat di depan gedung pengadilan, tampak semua massa Gotham sudah berkumpul di depan gedung tersebut sambil menantikan kedatangan Arthur Fleck yang akan disidang di sana. Dan juga ada sebuah adegan ketika Arthur Fleck yang sedang menari dengan Harley Quinn. Nah, adegan ini sama banget dengan yang ada di versi official teasernya kemarin, yang dimana terlihat bahwa mereka berdua itu berdansa bersama dengan segitu romantisnya. Dan tempat ini bisa gua asumsikan bahwa ini kemungkinan berada di dalam ruangan pertunjukan rumah sakit jiwa Arkham. Nah, hal ini membuat gua callback kepada lukisan yang pernah dibuat oleh Alex Ross yang menggambarkan Joker dan Harley Quinn berdansa satu sama lain ya. Dear Joker. Look around. I will no longer allow any of you to keep me down. Sampailah kita di adegan ketika Joker akan diadili di ruang persidangan ini ya. Yang kemungkinan di ruangan ini ada Harvey Dent yang akan menjadi pengacara untuk melawan Arthur Fleck, seperti pada statement awalnya di official trailer ini ya, bahwa dia menganggap Arthur Fleck sebagai seorang monster. Lalu ketika Joker diantar ke rumah sakit jiwa Arkham dengan mobil kepolisian, kita bisa melihat tampak full gedung rumah sakit jiwa Arkham. Nah, gedung ini tentu berbeda banget dengan versi komiknya, yang dimana Arkham ditampilkan sebagai gedung yang terawat dan gak sekumuh pada versi komiknya. Padahal di versi komiknya, Arkham itu digambarkan sebagai rumah sakit yang gak terawat dan banyak banget kotoran di mana-mana untuk menambah kesan angkernya gedung ini ya. Buat kalian yang belum tahu bahwa Arkham ini adalah sebuah institusi rumah sakit jiwa yang dikelola oleh pemerintah kota Gotham, yang berisikan berbagai macam para villain Batman yang dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa ini, seperti Joker, Penguin, Riddler, Poison Ivy, Two-Face, dan masih banyak lagi ya. Sampai akhirnya Arkham ini diambil alih atas nama Wayne Enterprises dengan dalih agar Bruce Wayne alias Batman bisa memantau semua tanah Arkham dengan satelit Batman yang terhubung ke rumah sakit jiwa ini ya. Kemudian Arthur Fleck alias Joker ini tanpa mengatakan kepada semua orang di pengadilan bahwa semua orang di sini tidak akan bisa menahan dia selama-lamanya. Nah, ini sebagai tanda bahwa Joker akan menguasai Arkham dengan karismanya sebagai Prince of Clown. Dan hal ini juga digambarkan di komik New 52, yang dimana ketika si Joker ditahan di Arkham Asylum, dia justru malah memiliki banyak banget pengikut, dan juga dia bisa menambahkan semua berbagai macam akses untuk menambahkan semua senjata dan membuat semua petugas dan juga para tahanan itu terkesima melihatnya. Dan mereka akhirnya menjadi bawaan Joker secara tertutup ya, karena mereka tuh sangat kagum banget dengan sosok Joker yang sangat berkarisma itu ya, seperti itu. Dan kita bisa melihat di bagian sebelah kiri Joker ada seorang pengacara yang akan melawannya. Kemungkinan ini adalah sosok Harvey Dent yang masih muda duduk di sana dengan tampang idealisnya ya. Nah, memang kita bisa melihat si Harvey Dent ini adalah seorang yang sangat idealisme selama dia berkarir sebagai pengacara hukum di kota Gotham, karena dia udah memenjarakan semua berbagai macam kriminal besar yang ada di kota Gotham, di penjara Blackgate dan juga rumah sakit jiwa Arkham. Makanya dia disebut sebagai White Knight of Gotham. Kata White Knight of Gotham ini juga pernah direferensikan di film The Dark Knight kemarin ya, bahwa Harvey Dent dikenal sebagai The White Knight of Gotham dan dikenal sebagai seorang pengacara yang sangat idealis yang minta ampun banget ya. Kemudian nextnya tampak Joker yang bersama dengan psikiaternya di sebuah ruangan dengan Joker yang akan menyerangnya, dan tampak di bagian sebelah kiri dan kanannya ada kamera yang merekam aksinya. Nah, kemungkinan kamera ini diperuntukkan sebagai bukti di persidangan bahwa ini adalah kelakuan Joker selama dia di rumah sakit jiwa Arkham ya. Kemudian tampak Harley Quinn yang udah pakai make up ikoniknya
masuk dalam sebuah lift dan menutupnya kembali. Nah, by the way, ini adalah adegan yang sama dan juga callback ke film pertamanya ketika Arthur Fleck udah berubah menjadi Joker setelah dia untuk membunuh rekan kerjanya ya, dan diundang ke acara Murray Franklin di film pertamanya. That we're not giving the people what they want. Let's give the people what they want. Nah, nextnya ada adegan yang membuat gua tuh sangat suka banget dengan shot ini ya, yang dimana ini adalah studio Murray Franklin yang udah diubah menjadi sebuah studio Joker dan Harley Quinn untuk tampil sebagai host di acara tersebut ya. Nah, kita bisa melihat ya dari bentuk layar belakangnya, tirai warna-warninya, bahkan TV di sebelah kanan kirinya sama banget dengan studio Murray Franklin ketika dia tampil di Murray Show dengan mengundang berbagai macam orang-orang penting seperti artis dan juga tokoh politikus yang lainnya ya. Ya seperti kayak acara talk show yang udah pernah kita lihat di berbagai macam stasiun televisi ya, seperti itu. Di sini Harley Quinn tampak udah pakai riasan make up badutnya yang sama persis seperti ada pada versi komiknya. Hanya saja dia nggak pakai cat putih di wajahnya seperti Joker, dan dia itu hanya mengenakan riasan di bagian mulut dan juga di bagian kelopak matanya ya. Dan juga rambutnya digerai ke bawah dan rambutnya nggak dikuncir seperti pada versi komiknya. Well, jujur gue suka dengan Harley Quinn yang rambutnya digerai ini sih, karena lebih cantik aja. Apalagi gue bisa melihat Lady Gaga ketika dia tampil sebagai Harley Quinn dengan rambut yang digerai dan juga pakaian yang benar-benar feminim ya. Gue suka banget sih, anjir cantik banget pak. Nah, pertanyaannya, kenapa studio Murray Show ini diambil alih oleh Joker dan juga Harley Quinn? Nah, kemungkinan setelah Murray Show udah selesai pasca kematian Murray Franklin di film pertamanya, akhirnya studio ini diambil alih oleh Joker dan juga Harley Quinn dengan bantuan semua para penggemarnya agar mereka bisa melihat Joker udah bebas dari kurungannya. Dan terlihat di sini Joker masih pakai kostum lamanya dengan jas berwarna merah dan juga make up yang sama di film pertamanya. Nah, by the way, ini juga adalah adegan yang sama seperti di film pertamanya ketika Joker pertama kali diundang ke acara Murray Show dan mengungkapkan bahwa dia adalah dalang di balik semua kekacauan yang ada di Gotham sebagai perwakilan dari bentuk badut seperti itu ya. Lalu ketika Joker ketemu dengan semua berbagai macam fans-fansnya, terlihat mereka ini berusaha untuk menggapai si Arthur dengan cara yang sangat agresif sekali ya, sampai-sampai mereka ini ditabrak oleh sebuah mobil yang ada di sampingnya. Tapi yang buat gua ke-trigger di sini adalah backgroundnya, yang dimana kelihatannya kita bisa melihat ya di background itu ada berbagai macam asap yang mengepul dan juga ada berbagai macam api yang membara di sebelah kiri dan juga kanan ya, yang dimana kelihatannya ada kejadian kerusuhan yang membuat asap ini menjadi tebal dan menutupi semua pemandangan yang ada di sana. Nah, pemandangan ini membuat gua callback kepada adegan Bruce Wayne ketika dia akan menyelamatkan karyawannya di Wayne Enterprises seperti ada pada film Batman v Superman Dawn of Justice di bagian openingnya ya. Dan ini bisa kelihatan bahwa adegan ini adalah Joker yang berhasil keluar dari Arkham Asylum dengan pakaian jas casual yang digunakan oleh dia untuk menyamar dan mengelabui pos penjagaan. Dan hal ini juga ada di official teasernya kemarin ya. Kemudian next yang kita bisa melihat kalau Joker ini mengeluarkan sebuah palu besar dan menghantam kepala hakim itu dengan palu gedenya. Dan juga ada Harley Quinn yang duduk di meja persidangan sambil merias senyum di bibirnya dengan darah. Well, sepertinya adegan ini adalah kejadian halu di kepala Joker dan juga Harley Quinn aja. Karena kita bisa melihat mereka berdua ini bebas banget untuk membunuh semua orang di persidangan itu ya dengan kedua tangannya. Padahal hal itu nggak mungkin kejadian di dunia nyata. Nah, kita bisa melihat dari color gradingnya aja dan juga pencahayaannya itu udah tampak jelas banget ya bahwa ini hanya kejadian di kepala mereka berdua alias ngehalu. Karena kalau mereka ngelakuin ini di dunia nyata ya, pastinya mereka akan dibekuk oleh pihak kepolisian dan juga pastinya persidangan itu akan berakhir dengan penuh kekacauannya. Karena di adegan sebelumnya Joker ini tampak di ruang persidangan dengan begitu banyak orang dan juga banyak penjagaan di mana-mana. Jadi hal itu nggak mungkin kalau ini kejadian di dunia nyata ya, seperti itu. Dan by the way, palu besar yang dipegang oleh Joker ketika dia akan menghantam kepala hakim itu
Ini adalah palu yang hampir sama dengan palu yang dimiliki oleh Harley Quinn di versi komiknya ya. Lalu sampailah ke adegan ketika Harley Quinn dan Joker berjalan di depan gedung pengadilan sambil menari bersama dengan gaya tendangan ke depan. Dan by the way, ini adalah sebuah gerakan yang dibuat oleh Arthur Fleck ketika dia menari di tangga sebelah apartemen Arthur saat dia untuk menjelma sebagai seorang Joker. Nah, kemudian di closing trailer ini ya, kita bisa melihat kalau Harley Quinn ini akan mengajak Arthur Fleck untuk bernyanyi Sing Hallelujah Come On Get Happy. Nah, by the way, ini adalah lagu dari Judy Garland yang berjudul Get Happy yang pernah dirilis pada tahun 1950-an. Yang dimana ini adalah sebuah lagu rohani yang populer di tahun 50-an silam ya. Well, jadi di film nanti tuh akan ada banyak banget adegan nyanyian yang akan dinyanyikan oleh Joker dan juga Harley Quinn di film Joker Folie à Deux ini ya. Penasaran banget nih seperti apa hasilnya. Nah, sampai promosi ini diturunkan di sosial media, belum ada tanda-tanda kemunculan Bruce Wayne muda untuk mereferensikan bahwa ini adalah part dari kisah Batman Universe. Dan gua masih pegang kata-kata Todd Phillips ketika dia diwawancara oleh media di tahun 2020 silam, bahwa dia mau menghadirkan Batman versi Universe Todd Phillips ini. Tapi kayaknya hal itu masih lama ya, karena ini masih bersetting di tahun 1980-an, beberapa bulan setelah kematian Thomas Wayne dan juga Martha Wayne ya, seperti itu. Sepertinya hal itu bisa kita lihat di film nanti yang akan siap tayang pada tanggal 8 Oktober tahun 2024 mendatang ya. Oke, itu cuma mengenai breakdown soal official trailer Joker Folie à Deux ini. So, gimana pendapat kalian? Kalau kalian punya detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, kalian bisa mana aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!